Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Kepolisian Resort Kota Palu mengamankan sebanyak 3.750 liter BBM ilegal di wilayah Kota Palu. Pelaku atau pemilik BBM mengaku mendapatkan BBM ini dari salah seorang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah kasus bahan bakar minyak atau BBM ilegal berhasil diungkap oleh Polresta Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis 25 Mei. BBM ilegal ini diamankan dari pasangan suami istri berinisial BS dan EH yang mengaku mendapatkannya dari seorang warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 3.750 liter BBM atau 3,7 ton BBM tersimpan dalam puluhan jerigen dan sejumlah drum kini telah disita polisi. Dari pengungkapan kasus yang dibeberkan oleh polisi pada Jumat 26 Mei, Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ferdinand Esau Numberi mengatakan, polisi awalnya menerima laporan bahwa telah terjadi penimbunan bahan bakar minyak jenis minyak tanah. Namun saat penggeledahan, pemilik BBM tersebut mengaku barang yang ia miliki berjenis aftur. Ataukah memang ini sudah dicampur? Nah, nanti kita ketahui setelah hasil labnya keluar. Kira-kira begitu rekan-rekan. Untuk jumlahnya sendiri tadi malam yang berhasil diamankan ini berdasarkan perhitungan kurang lebih, artinya bukan kita ukur per liter ini di dalam jerigen. Kira-kira berdasarkan perhitungan kasar dari jumlah jerigen yang terisi penuh itu sekitar 3.750 liter. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait jumlah tersangka yang terlibat serta jaringan peredaran. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan warga diduga menjadi korban penipuan rekrutmen bodong yang mengatasnamakan penerimaan pegawai kebun binatang Bandung. Akibatnya, para korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Puluhan warga di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban penipuan rekrutmen bodong. Warga tertipu setelah diiming-imingi pekerjaan dengan berbagai jabatan oleh seseorang berinisial FM yang mengaku sebagai kepala edukator di Kebun Binatang Bandung. Masing-masing korban diwajibkan menyetor sejumlah uang, mulai dari Rp500.000 hingga Rp1 juta. Namun setelah uang disetor, para korban tidak kunjung mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Katanya ini jalur VIP katanya. Kalau mau, dia bilangnya kayak gitu. Kalau mau ngelamar via email boleh, katanya itu mah gratis, tapi kita dahuluin yang jalur VIP lewat orang dalam itu. Itu nominalnya beda-beda satu orang atau sama? Rata? Beda-beda Kang, ada yang 350 nanti dilunasinnya sisanya pas masuk, ada yang 500, kebanyakan sih yang 500, ada juga yang 1 juta. Di sisi lain, pihak manajemen Kebun Binatang Bandung mengklaim tidak pernah melakukan rekrutmen pekerja dengan jumlah yang banyak. Manajemen juga telah mengklarifikasi dengan melayangkan surat panggilan hingga mendatangi kediaman terduga pelaku, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Itu proses rekrutmen secara profesional tidak pernah dipungut biaya. Jadi kami tidak pernah memungut biaya. Kalau memang mereka itu melamar dengan cara sesuai dengan prosedur yang kami punya, pasti kita akan interview. Atas kejadian ini, korban dan pengelola kebun binatang segera melakukan upaya hukum dengan melaporkan pelaku ke Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan profesional personilnya, TNI Angkatan Udara menggelar latihan tempur Sikatan Daya 2023 di lapangan tembak air Wipon Range di Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Latihan tempur ini juga sebagai daya wisata baru bagi masyarakat dengan mengusung konsep military tourism sehingga masyarakat dapat menyaksikan kekuatan tempur militer Indonesia lebih dekat. Dalam latihan tempur Sikatan Daya 2023, 4 pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16 menjatuhkan bom di pesisir pantai selatan Lumajang, Jawa Timur
pada Jumat 26 Mei. Selain pesawat F-16, sesi latihan ini juga melibatkan pesawat Fighting Falcon dan Super Tucano yang juga melakukan manuver udara di area yang sama. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara ini sedang melakukan pelatihan operasi militer untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 2 pesawat Hercules juga dikerahkan ke daerah di lereng Gunung Semeru untuk membawa ribuan prajurit TNI, termasuk Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Personil dari Korps Udara 2 dan Wing 2 Pasgat. Personil yang terlibat tadi ditanyakan kurang lebih sekitar 400-an orang dari jajaran Korps Udara 2 dengan Wing 2 Pasgat. Latihan dimulai dari latihan posko. Posko itu latihan merencanakan bagaimana suatu peperangan udara. Dan hari ini dilaksanakan manlap atau manuver lapangan. Dalam pelatihan ini tak sampai 1 jam, 3 titik markas musuh luluh lantak diserang prajurit TNI. Bahkan 1 unit tank milik musuh juga hancur diserang roket luncur. Selain sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara, latihan tempur yang digelar di Air Weapon Range Lumajang ini juga sebagai wisata militer terpadu, di mana masyarakat dapat melihat langsung pasukan TNI berlatih demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. BMKG Wilayah 5 Jayapura kembali mengaktifkan sirine peringatan dini tsunami selama 3 menit. Kepala BMKG Justus Rumakik menyampaikan sirine tsunami itu akan berbunyi setiap tanggal 26 untuk memastikan berfungsinya bel setelah ditekan petugas BPBD Kota Jayapura. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BPMKG Wilayah 5 Jayapura kembali membunyikan sirene peringatan tsunami selama 3 menit pada Jumat 26 Mei. Sirene ini kembali diaktifkan setelah sempat vakum selama 1 tahun akibat proses pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua MRP yang sebelumnya merupakan kantor Dinas Perhubungan Papua di Jalan Samratulangi, Jayapura. Kepala BPMKG Wilayah 5 Jayapura, Justus Rumakik, mengatakan sirene tsunami itu akan berbunyi setiap tanggal 26 selama 3 menit untuk memastikan berfungsinya bel setelah ditekan oleh petugas BPBD Kota Jayapura. Sirene tsunami ini dibunyikan setiap bulan untuk keperluan perawatan, uji unjuk kerja, dan kesiapsiagaan sesuai standar. Sirene yang berlokasi di gedung MRP sudah mulai beroperasi. Jadi sirene ini dibunyikan setiap bulan tanggal 26 jam 10 pagi. Hal ini dilakukan sebagai upaya daripada pemeliharaan uji kerja serta untuk kesiapsiagaan bencana. Sehingga ketika sirene ini berbunyi, masyarakat diharapkan tetap tenang, jangan panik, dan bunyi sirene ini akan mencapai radius 3-5 km. Jangkauan sirene tsunami hanya sekitar 3-5 km. Oleh karena itu, Justus menambahkan, dibutuhkan beberapa alat serupa untuk dipasang di sepanjang pinggir pantai di Kota Jayapura. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menjadwalkan akan membangun 6 alat serupa di sekitar pinggir pantai di Kota Jayapura. Alat ini terbentang dari Base G hingga Holtecam, sehingga bila ada indikasi terjadi tsunami, maka BPBD akan membunyikan sirene tersebut. Masyarakat yang bermukim di pesisir pantai pun diimbau agar waspada saat mendengar sirene panjang sebagai peringatan dini tsunami. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kejaksaan Negeri Lok Sumawe kembali menyita 484,4 juta dari aliran dana kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe yang timbulkan kerugian negara mencapai 44,9 miliar. Hingga kini, Kejari Lok Sumawe berhasil menyita dana mencapai 8,6 miliar dan telah diamankan oleh petugas Bank Syariah Indonesia setempat. Kejaksaan Negeri Kejari Lok Sumawe kembali menyita 483,4 juta rupiah dari mantan Direktur Rumah Sakit Arun Lok Sumawe berinisial S yang diduga merupakan aliran dana kasus korupsi
pada PT RS Arun Lok Sumawe, Kamis 25 Mei. Kepala Kejaksaan Negeri Lok Sumawe, Lalu Syaifuddin, Jumat 26 Mei menyebutkan, dengan pengembalian atau penyitaan kembali dana korupsi tersebut, maka total uang negara yang telah berhasil diselamatkan yaitu 8,6 miliar rupiah. Jumlah ini berasal dari 7 kali pengembalian. Sementara itu, total tersebut masih jauh dari kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 44,9 miliar rupiah. Kejari Lok Sumawe juga telah mengambil keterangan dari 20 lebih saksi terkait pengelolaan dan aliran dana korupsi yang terjadi sejak tahun 2016 lalu. Uang itu posisinya sekarang ada di rekening rekening pemerintah lainnya yang ada di bank BSI. Nah, dan kita tidak akan berhenti sampai di sini, terus melakukan pelacakan aset yang dimiliki oleh tersangka yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi untuk kita lakukan penyitaan sampai kita bisa mendapatkan nilai yang seimbang dengan kerugian keuangan negara. Saat ini, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe telah menahan 2 tersangka dari kasus dugaan korupsi tersebut, yaitu H selaku Direktur PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe dan mantan Wali Kota Suwaidi Yahya yang merupakan pelaku inti. Rencananya, dalam waktu dekat, kasus itu akan diserahkan ke penuntut umum agar segera ditindaklanjuti ke tahap penuntutan. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.